Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 114, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Setelah menutup telepon, wajah Aiden Enzo penuh amarah, dan paman keduanya ditahan oleh keluarga cabang. Keluarga cabang sialan itu berani menjangkau keluarga utama. Aiden Enzo menatap langit, hatinya dingin dan keras, karena mereka tidak mendengarkan bujukan, maka jangan salahkan dia karena tidak memikirkan persahabatan antara keluarga utama dan keluarga cabang. Kemudian Aiden Enzo menghubungi Dejan Lois dan memintanya untuk tinggal di rumah sakit selama beberapa hari. Dia akan kembali ke Pulau Tianxin, dan Sang Jiang tidak dapat mengurusnya untuk saat ini. Setelah itu, Aiden Enzo menghubungi Tergio Ziso lagi. Tergio Ziso datang dengan Maiba bersama seseorang, bergegas, dan berkata dengan hormat, "Tuan." Tergio Ziso menjawab, "Ada lebih dari 200 orang di kantor pusat, dan ada lebih dari 300 orang di cabang, hampir 600. 600, Aiden Enzo mengerutkan kening, khawatir dalam hatinya bahwa itu tidak cukup. Selain itu, sebagian besar orang di pihak Tergio Ziso adalah gangster dari masyarakat, dengan sedikit kemampuan tempur. Aiden Enzo juga ingin menggunakan kekuatan keluarga, tetapi dia tahu bahwa keluarga cabang juga memiliki angkatan bersenjatanya sendiri. Dia harus mencari bantuan asing untuk memastikan tidak ada yang salah. Apakah saya akan menggunakan yang telah saya siapkan selama bertahun-tahun? Aiden Enzo berpikir keras, menatap awan di langit. Segala macam masa lalu melintas dengan cepat di benaknya. Setelah terungkap, Aiden Enzo tidak akan memiliki rahasia lagi untuk dibicarakan. Saat itu, orang-orang yang diam-diam menonton, termasuk tetua yang terpisah dari keluarga, akan mendapat tindakan balasan. Apakah itu layak? Saat Aiden Enzo sedang mempersiapkan hal-hal itu, Bentley putih diparkir di depan rumah sakit. Camelia Emer masih sangat anggun dan mulia, mengenakan gaun malam backless hitam, mengenakan topi matahari, menginjak sepasang sepatu hak tinggi kristal yang disesuaikan dengan LV, keluar dari mobil, dan menatap Aiden Enzo dengan acuh tak acuh. Aiden Enzo sedikit mengernyit, memperhatikan Camelia Emer berjalan ke arahnya dengan catwalk, dan berkata dengan ringan, "Kenapa, kamu, Camelia Emer, masih punya waktu untuk datang kepadaku?" Camelia Emer tersenyum ringan, melepas kacamata hitamnya, dan melirik Tergio Ziso yang berada di sampingnya, tertawa mengejek, "Aiden Enzo, apakah kamu ingin membawa orang-orangnya kembali ke pulau?" Aiden Enzo ini, sungguh sebuah lelucon. Tergio Ziso, Camelia Emer sudah menyelidiki dengan jelas. Orang seperti itu mungkin seekor naga di Sang Jiang, tetapi dibandingkan dengan keluarga Enzo, dia seperti semut. Setiap tuan muda atau nona keluarga Enzo yang terpisah dari keluarga akan memiliki penjaga yang lebih kuat daripada milik Tergio Ziso. Mereka semua adalah elit yang dipilih dengan cermat. Apakah ada masalah? Aiden Enzo memutar matanya. Camelia Emer tidak bermain sandiwara, dan berkata, "Saya di sini, hanya sepatah kata, Anda ingin kembali, ini belum waktunya, sekarang keluarga cabang, semuanya menunggu Anda untuk kembali, seperti selama Anda kembali, status Anda sebagai ahli waris pasti tidak akan dipertahankan, dan ini juga dari paman kedua Brilio Enzo, saya akan kembali dan menangani masalah ini, dan Anda akan tinggal di Sang Jiang dengan damai." Camelia Emer dapat menahan Aiden Enzo, dan bahkan memaksa Aiden Enzo untuk kembali ke pulau, dan kemudian memenjarakan Aiden Enzo, menahan kaisar untuk menjadikan para pangeran. Tetapi hal semacam ini tidak boleh dilakukan oleh keluarga cabang. Aiden Enzo mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang dikatakan Camelia Emer, dan berkata dengan dingin, "Camelia Emer, apa, kamu ingin membantuku sekarang? Apakah tidak ada rahasia antara kamu dan keluarga cabang?" Camelia Emer berkata dengan senyum tenang, "Ya, tapi aku tidak ingin kekuatan keluarga cabang melampaui kekuatan keluarga utama." Dalam satu kalimat, Aiden Enzo berpikir keras. Aiden Enzo tidak tahu apa perhitungan Camelia Emer, dia hanya tahu bahwa wanita ini akan selalu menjadi misteri. "Bisakah aku mempercayaimu?" Aiden Enzo bertanya, sedikit mengernyit. Camelia Emer terkekeh, berbalik dan pergi,
dan meninggalkan kalimat sebelum masuk ke dalam mobil. Keluarga cabang tidak boleh mengganggu masalah antara aku dan kamu, apalagi mencoba menyentuh keluarga. Ini juga garis bawahku. Pada titik ini, kamu dan aku sama. Setelah selesai berbicara, Camelia Emmer pergi dengan Bentley. Aiden Enzo melihat ke lampu belakang mobil yang pergi, dan memiliki rencana lain di benaknya. Pada saat yang sama, sebagai co-driver Bentley, Nikita Emmer berbalik dan bertanya dengan bingung, "Nyonya, mengapa Anda membantu Aiden Enzo?" "Saya pikir lebih besar lagi, ini adalah serigala ganas yang telah kehilangan kendali. Begitu mereka menangkap kesempatan, itu akan membahayakan rencanaku. Jadi aku harus menstabilkan keluarga utama dan cabang, sehingga aku bisa langkah demi mencaplok seluruh keluarga Enzo." Aiden Enzo kembali ke bangsal. Vivian Low melihat ke informasi perusahaan, melihatnya kembali, dan bertanya sambil tersenyum, "Ada apa, suamiku? Suasana hatimu sedang tidak baik." "Oh, tidak apa-apa." Aiden Enzo tersenyum menyembunyikannya, melirik informasi di tangan Vivian Low, dan bertanya, "Bagaimana?" Vivian Low menghela napas, dan berkata, "Tidak apa-apa, sekarang perusahaan telah sepenuhnya mengoperasikan obat baru, dan total 2 obat telah diputar sejauh ini. 10 direktur baru telah ditetapkan Dewan Direksi baru, dan langkah selanjutnya adalah peluncuran obat baru dan penjualan antar kota." Vivian Low akhirnya merasa lega. Sejak hari ini, dia benar-benar bekerja keras untuk Beacon. Sekarang, Beacon akhirnya stabil. Di sini, Aiden Enzo banyak berkontribusi. Vivian Low tersenyum, melingkarkan lengannya di leher Aiden Enzo, menciumnya dan berkata sambil tersenyum, "Suamiku, kapan temanmu yang menginvestasikan 3 miliar yuan akan kembali ke China? Aku ingin mentraktirnya makan malam. Lagi pula, dia sangat membantu kami." "Siapa teman kaya generasi kedua Aiden Enzo?" Vivian Low sangat ingin tahu. "Oh, ini, aku akan menanyakannya nanti, lagi pula dia sibuk." Aiden Enzo menyembunyikannya dengan santai. Beralih ke Gabriel Ruiz, yang berada di bilik bar gelap, menuangkan alkohol tanpa henti untuk dirinya sendiri. Makan malam hari itu membuatnya kehilangan muka. Dia meremas tinjunya yang pucat, dan di sebelah Peirusen, yang berlutut di tanah, acak-acakan dan dipukuli dengan parah, menangis dan berkata, "Tuan Gabriel, maafkan aku, maafkan aku." Gabriel Ruiz memberinya pukulan keras dan menamparnya dengan keras, berkata, "Keluar. Kamu jalang, beraninya kamu mengkhianatiku." 2 gigi Peirusen yang langsung ditampar oleh tamparan ini rontok, dan buru-buru bersujud, "Terima kasih, Tuan Gabriel, atas belas kasihanmu." Kemudian, dia bangkit, dia tertatih-tatih dan lari. Gabriel Ruiz bahkan tidak memandangnya, dia meminum segelas whisky dengan cemberut, dan kemudian melakukan panggilan telepon tanpa suara. Setelah merawat Vivian Low di rumah sakit selama sehari, Aiden Enzo kembali ke villa untuk menemani. Ceril, dia melihat waktu, sudah lewat jam 9 malam, ada cukup banyak orang di jalan ini sebelumnya, mengapa begitu sepi hari ini? Tiba-tiba, 4 van hitam keluar dari kegelapan, dikelilingi oleh Aiden Enzo. Sudah larut malam, melihat postur ini, dia ada di sini untuk meminta masalah. Lebih dari 20 pria sembrono keluar dari van dengan tatapan garang. Mereka semua adalah tipe pria kuat di gym, dan mereka semua memiliki senjata di tangan mereka, menutup pintu mobil dengan bang-bang, mengisi sekeliling Aiden Enzo. Kelompok orang ini tampaknya menjadi gangster sepanjang tahun, dan banyak dari mereka masih memiliki bekas luka di tubuh mereka, yang jelas terpotong oleh pisau. Pemimpinnya adalah seorang pria setinggi 1,9 meter dengan tato harimau gunung di lengannya, bekas luka pisau yang jelas di alisnya, dan tubuh penuh urat. Dia menatap Aiden Enzo dengan ganas dan berkata, "Bocah bau, namamu Aiden Enzo." Aiden Enzo sedikit mengernyit, melirik orang-orang di sekitarnya, dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu?" Pria setinggi 1,9 meter itu mencibir, "Siapa kami?" "Hahaha, sulit untuk mengatakannya. Namun, aku tahu bahwa Anda akan dibuang ke sungai untuk memberi makan ikan nanti. Nak, berhati-hatilah saat Anda keluar di masa depan, dan jangan memprovokasi orang yang tidak seharusnya. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati." Aiden Enzo sudut mulutnya berkedut, dan dia berkata sambil tersenyum, "Gabriel Ruiz memintamu untuk datang." Setelah dipikir-pikir, Gabriel Ruiz hanya suka menggunakan trik kecil ini. Pria itu benar-benar tidak menyerah. "Oh, sepertinya kamu masih sedikit masuk akal. Itu benar, Tuan Gabriel meminta kami untuk datang."
Pria berusia 1,9 meter itu memandang Aiden Enzo dengan jijik di matanya. Hanya pria berlengan kurus dan kurus ini, Kaki, apakah Anda perlu membawa saudara seperti itu sendiri? Dia berkata, Tuan Gabriel, Anda berani memprovokasi saya pikir Anda tidak sabar. Ingat, di kehidupan selanjutnya, jaga agar mata Anda tetap cerah, dan jangan memprovokasi siapapun. Aiden Enzo mencibir, sialan, kamu gila? Tidak heran Tuan Gabriel mengatakan dia akan membunuhmu, kata pria bertubuh kekar setinggi 1,9 meter itu. Bos, berhenti berbicara omong kosong dengannya, bunuh saja dia. Benar? Anak ini terlihat seperti orang bodoh pada pandangan pertama, selesaikan lebih awal dan kembali minum dan bermain dengan wanita. Aiden Enzo tahu bahwa Gabriel Ruiz mengincarnya, jadi dia tidak membalas dendam. Lagi pula, di mata Aiden Enzo, Gabriel Ruiz bukanlah ancaman. Namun, tindakan Gabriel Ruiz baru-baru ini menembus garis bawah Aiden Enzo. Saatnya mengakhiri Gabriel Ruiz. Anda tidak selalu bisa melompat keluar dari badut dan menjuntai di depan mata Anda. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Adapun sekelompok orang di depannya, Aiden Enzo tidak menganggap mereka serius. Dia berpikir tentang bagaimana memberi pelajaran pada Gabriel Ruiz. Tidak akan cukup untuk membunuhnya. Melihat Aiden Enzo sama sekali tidak menganggap dirinya serius, pria kuat 1,9 meter itu sangat marah. Apa-apaan, nak? Kamu mencari kematian. Saudaraku, persetan denganmu, jangan khawatir terbunuh, Tuan Gabriel akan menjaga kami untuk apapun. Sekelompok pria besar melambaikan pipa baja dan pisau di tangan mereka, mengoceh dan berteriak, dia bergegas menuju Aiden Enzo, tampak penuh niat membunuh. Jika orang biasa melihat pemandangan seperti ini, dia mungkin akan takut buang air kecil. Aiden Enzo mengalihkan pandangannya, dan niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Hentikan! Tiba-tiba, suara wanita yang dingin tiba-tiba terdengar, diikuti dengan kalimat, hentikan kalian semua. Siapa kamu? Sial, kakak, sosok gadis ini terlalu tepat waktu. Apakah ini, Cosby, sosok yang seksi? Aku tidak bisa menahannya, malam besar ini, dan wanita cantik datang. Sekelompok perusuh semua menatap wanita seksi itu, dan banyak dari mereka menggosok tangan dan meneteskan air liur. Aiden Enzo hanya meliriknya, dan kagum dengan sosok wanita itu. Pinggang kecil, kaki panjang, wajah oval, fitur indah, dan sosok tinggi, menambah pesona. Aiden Enzo mengetahui bahwa dia masih sangat akrab dengan wanita ini, sebenarnya itu adalah Karin Sani. Apa yang kamu lihat? Jongkok untukku, jongkok untukku. Karin Sani memandangi sekelompok gangster yang menghinanya dengan sikap dingin, dia memutar matanya, dan dia menemukan bahwa banyak dari mereka telah menatapnya, dan bahkan memberi isyarat dengan tangan mereka. Cantik, menurutku kamu terlalu banyak bermain. Kamu tidak tinggal di rumah di tengah malam dan keluar untuk bersenang-senang. Kebetulan ada begitu banyak saudara laki-laki, kenapa kamu tidak mencobanya bersama-sama? Seorang pria besar bercampur dalam kerumunan dan tersenyum mesum. Pakaian Karin Sani baru, sedikit ketat, dan dengan sempurna menggambarkan sosoknya. Menghina, memprovokasi, aku berhak menangkapmu. Jejak kemarahan muncul di mata Karin Sani, dan dia berlari dengan kakinya yang panjang, dan menendang selangkangan pria kuat itu dengan kaki yang provokatif. Oh, pria itu menutupi selangkangannya saat ini, matanya bulat, dia berlutut di tanah dengan teriakan, lalu dia berteriak dan berguling mati-matian. Aiden Enzo juga gemetar, dan tiba-tiba merasakan bunga krisan mengencang. Maaf, saya tidak menyangka wanita ini begitu cantik, tapi dia begitu kejam di tangannya. Kaki Karin Sani benar-benar membuat takut banyak orang, lelaki kuat itu jatuh ke tanah, mencengkeram selangkangannya dan melolong kesakitan, menusuk hati. Brengsek, pelacur kecil, kamu berani menendang saudaraku. Apakah kamu benar-benar mencari kematian? Pria tinggi 1,9 meter itu sangat marah saat ini, dan dia tidak lagi tertarik untuk menggoda. Dia bergegas dan menunjuk di perut Karin Sani, tendang. Aiden Enzo mengerutkan kening, dan mengerahkan kekuatan pada kakinya. Dia hendak bergegas untuk membantu, tetapi dia dengan cepat santai karena mata Karin Sani penuh dengan penghinaan. Dia mencubit hidung kristalnya dan menunjukkan cibiran samar. Aiden Enzo melihatnya dan tahu bahwa pria setinggi 1,9 meter itu bukanlah lawannya. Benar saja, Karin Sani mencondongkan tubuh sedikit ke satu sisi, dengan cepat menghindari tendangannya,
lalu berteriak genit, dengan cepat mengayunkan kakinya, dan menamparkan leher pria besar itu seperti embusan angin. Terlepas dari tinggi badan pria setinggi 1,9 meter ini dengan otot yang meledak-ledak, tetapi ditendang oleh tubuh Karin Sani membuatnya mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Pria besar itu memutar kepalanya yang bersenandung, dan berkata dengan seringai ganas di sudut mulutnya, haha. Panas sekali, dia memang wanita yang aku suka, dan dia memiliki beberapa keterampilan, tetapi kamu bisa mengalahkan saudara kita. Huff, segera letakkan senjatamu, kalau tidak, aku akan menangkap kalian semua. Karin Sani memarahi dengan suara dingin. Tangkap kalau kamu bilang begitu. Pria tinggi itu tertawa beberapa kali, lalu memasang ekspresi menggoda dan berkata, selama kamu bermain dengan saudara-saudara dengan patuh, mungkin aku akan melepaskanmu, jika tidak, kita akan menggunakan yang kuat. Bos, ini terlihat familiar, sepertinya seseorang dari atas. Adik laki-laki di sebelahnya mengingatkan. Diam. Jangan lupa tujuanmu keluar hari ini. Siapapun dirimu, kau tidak bisa menghentikan saudara-saudara kita melakukan sesuatu. Lakukan saja untukku. Pria tinggi itu menamparkan anak laki-laki di wajah, dengan ekspresi marah di wajahnya. Wajah Karin Sani menjadi dingin dengan cepat, dan dia mengerutkan kening dan berkata, aku akan menangkapmu sekarang. Juga, siapapun yang ada di belakangmu, aku akan mencari tahu dan menghukummu bersama. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencampuri urusan Anda sendiri, hanya berdiri di samping dan menonton dengan patuh. Jika tidak, Anda tidak akan tahu apa yang Anda lakukan dengan wajah kecil Anda yang cantik. Pria besar itu berkata dengan galak. Dalam hal ini, hancurkan kalian semua dan bawa mereka kembali. Karin Sani mengepalkan tinjunya dan memelototi pihak lain. Wah, kakak ketakutan, ayolah, saudara, singkirkan wanita ini dulu, beritahu dia betapa baiknya kita. Jejak permusuhan melintas di wajah pria tinggi itu, dan ekspresinya berubah sedikit suram. Seorang adik laki-laki di sebelahnya tersenyum mesum saat ini, haha, kakak, menurutku wanita ini sangat seksi. Jika kita nanti bisa bersenang-senang, dan mendapatkan darah selama 3 tahun, maka itu bukan kerugian. Pria itu tertawa, menatap Karin Sani dengan nafsu di matanya dan berkata, dengan saudaraku di sini, tidak ada yang berani melakukan apapun pada kita, apalagi sekelompok saudara masih akan bertarung. Yang besar kesepakatan akan terjadi nanti tenggelam ke sungai bersama dengan anak itu. Bajingan, beraninya kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karin Sani benar-benar marah, dia tidak menyangka orang-orang ini begitu sombong, dan mereka bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu. Saat ini, sekelompok penjahat telah mengepung Karin Sani. Orang-orang ini membuang pipa baja dan pisau di tangan mereka, dan bergegas menuju Karin Sani dengan tangan kosong, dan beberapa orang bahkan bergegas maju dengan cabul, ingin memeluk Karin Sani dan mengeksekusinya di tempat. Karin Sani gesit, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia tidak cocok untuk lebih dari 20 orang, dia terjerat oleh orang-orang ini dalam waktu singkat, membuatnya bingung, dan dia diserang dari belakang beberapa kali dan ditendang beberapa kali. Tepat ketika Karin Sani menendang seorang pria yang bergegas di depannya, pria lain bergegas di belakangnya, memeluk Karin Sani dari belakang, dan tertawa cabul, cantik, jangan takut, saudara ada di sini. Karin Sani sangat ketakutan sehingga menjadi pucat, dan dipeluk erat oleh pria itu. Melihat 3 atau 4 pria besar di depannya bergegas ke arahnya dan menggerakkan dadanya, dia berseru. Ledakan. Dalam sekejap, Karin Sani merasakan punggungnya kendur, dan melihat pria itu diangkat di kerahnya, lalu dia terlempar terbang. Ya ampun, apa yang saya lihat, pria dengan satu tangan. Halo, cantik, lama tidak bertemu. Aiden Enzo tiba-tiba muncul di belakang Karin Sani dengan senyum di wajahnya. Saat dia mengatakan itu, dia menendang pria kuat yang bergegas di depannya, lalu melingkarkan lengannya di pinggang kecil Karin Sani, menariknya ke dalam pelukannya, dan menendang pria kuat lainnya yang bergegas. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu ingin aku membawamu keluar? Aiden Enzo menatap Karin Sani yang sudah membeku di pelukannya. Karin Sani sedikit linglung saat ini, dia terkejut, dia tidak menyangka itu adalah Aiden Enzo, dan dia sangat terampil. Mengapa Anda merasa ingin masuk ke pelukannya? Karin Sani segera menggelengkan kepala kecilnya, dan berkata, bagaimana mungkin kamu? Aiden Enzo tersenyum dan berkata, iya. Melihat Aiden Enzo telah memeluk wanita itu, pria tinggi itu merasa seolah-olah dia telah dihijaukan, dia sangat marah sehingga dia mengambil parang itu, baru saja bergegas. Tanpa menoleh ke belakang,
Aiden Enzo menatap Karin Sunny di lengannya dan berkata, serahkan padaku. Setelah selesai berbicara, dia mendorong Karin Sunny keluar, lalu berbalik, dan meninju Karin Sunny dengan keras, langsung mengenai wajah pria tinggi itu. Karin Sunny sangat cemas, dia sangat khawatir Aiden Enzo bukan lawan pihak lain, jadi dia bergegas ke mobil dan mengambil ponselnya untuk menelepon rekan-rekannya. Namun, ketika dia menutup telepon dan berbalik untuk membantu Aiden Enzo, dia terkejut menemukan bahwa lebih dari 20 pria besar semuanya tergeletak di tanah, semuanya menangis seperti hantu. Terutama pria yang sepertinya tidak bisa menahan pukulan, yang berjongkok di samping pria tinggi itu, menamparnya dengan tamparan. Apakah kamu tidak hebat? Mengapa kamu tidak berbicara? Kamu akan menghancurkanku. Mengapa kamu tidak melakukannya? Petik 2. Aiden Enzo menamparnya satu demi satu, dengan seringai samar di wajahnya. Wajah lelaki kuat itu berlumuran darah, dia memuntahkan gigi yang patah, dan memohon belas kasihan, jangan pukul, saya salah, tolong jangan pukul saya. Pada saat ini, dia merasakan dengungan di kepalanya, mulutnya hampir semua giginya copot. Aiden Enzo mendengus dingin, bangkit dan menginjak dada pria besar itu dengan keras, hanya mendengar suara patah tulang, pria besar itu melolong kesakitan beberapa kali sebelum pingsan. Karin Sunny mengerutkan kening, berlari, meraih Aiden Enzo yang akan melakukan kekerasan, dan berkata, baik, jika kamu memukulku lagi, sesuatu akan terjadi. Aiden Enzo menoleh untuk melihatnya, dan pandangan tegas tiba-tiba melintas di matanya, yang membuat Karin Sunny takut berpikir hal buruk apa yang akan dia lakukan pada dirinya. Kemudian, dia dikejutkan oleh tindakan Aiden Enzo selanjutnya. Aiden Enzo dengan cepat mendorongnya pergi, dan kemudian dia bergegas keluar seperti harimau yang mengamuk, dan menendang bagian depan salah satu mobil dengan lampu depan yang berkedip. Ledakan, Karin Sunny tersentak, menyaksikan kap mobil itu ditendang oleh Aiden Enzo. Gabriel Ruiz keluar dari mobil. Aiden Enzo membanting pintu mobil dan berteriak dengan marah. Aiden Enzo melihat sebuah mobil dengan lampu depannya berkedip dari kejauhan, dan ingin memanfaatkan kekacauan itu dan pergi, jadi tentu saja dia melihat sekilas Gabriel Ruiz duduk di kursi pengemudi. Tanpa diduga, pria ini sebenarnya ada di dalam mobil sepanjang waktu. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Wajah Gabriel Ruiz buruk sekarang. Dia yakin akan menang, jadi dia ikut dengan mereka. Dia hanya ingin mengejek Aiden Enzo di saat-saat terakhir, dan mengambil kembali martabatnya yang hilang darinya. Namun, dia tidak menyangka Aiden Enzo begitu kuat sehingga dia memilih lebih dari 20 orang. Apakah ini manusia sialan? Tendangan Aiden Enzo membuat Gabriel Ruiz berkeringat dingin, dia buru-buru mengunci pintu mobil dan bersembunyi di dalam agar dia tidak bisa keluar. Apakah dia selalu sekuat ini? Gabriel Ruiz, turun. Aiden Enzo menginjak kap mobil dan menunjuk ke arah Gabriel Ruiz yang pucat di balik kaca depan. Kemana Gabriel Ruiz berani keluar, Aiden Enzo saat ini adalah monster di matanya. Dia terus memikirkan bagaimana dia bisa melarikan diri, dan buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Lepaskan, Aiden Enzo sangat marah. Gabriel Ruiz memutar matanya, menatap Aiden Enzo yang marah di depan mobil, dia menginjak pedal gas, mencoba menabraknya sampai mati. Pergilah ke neraka, Gabriel Ruiz berteriak putus asa. Namun, mobil itu tidak merespon, dia tercengang dan diinjak dengan keras, tetapi mobilnya tidak bisa menyala sama sekali. Aiden Enzo, jangan paksa aku. Selama kamu meninggalkan Vivian Low, masalah antara aku dan kamu akan dibatalkan. Gabriel Ruiz benar-benar sedikit takut, dan dia mencoba yang terbaik untuk menahan kepanikan dan ketakutannya. Siapa yang memberimu keberanian untuk menantangku? Aiden Enzo mencibir beberapa kali, dan berkata, ini adalah penghapusan. Apakah menurutmu apa yang kamu lakukan malam ini dapat dihapuskan? Aiden Enzo merasa bahwa otak Gabriel Ruiz adalah penuh jebakan, jadi dia mengatakan hal-hal seperti lelucon. Aiden Enzo, jangan berpikir aku takut padamu. Tidak peduli seberapa kuat kamu, bisakah kamu mengalahkan 20 orang, bisakah kamu mengalahkan 100 orang. Aku akui, aku telah mengganggumu sepanjang waktu karena kamu sampah. Seorang pria seperti Anda, mengapa Anda bisa mendapatkan Vivian Low? Selain itu, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa orang-orang di belakang saya benar-benar tidak dapat disentuh oleh Anda. Jangan lupa, Anda bukan lagi tuan muda grup Enzo, bangkrut. Kamu pengecut. Gabriel Ruiz menatap Aiden Enzo dan berteriak. Apalagi saat melihat ekspresi serius Aiden Enzo,
Gabriel Ruiz mengira Aiden Enzo takut, dan cibiran di sudut mulutnya menjadi semakin arogan. Namun, Aiden Enzo menjawab Gabriel Ruiz secara langsung dengan tindakannya yang sebenarnya. Dia melompat, berdiri di atap mobil, dan menginjak kaca depan dengan satu kaki. Klik, kaca depan langsung pecah, robek seperti jaring laba-laba, dan Gabriel Ruiz di dalam berteriak ketakutan beberapa kali. Gabriel Ruiz berjongkok di dalam mobil dengan kepala di lengannya, tapi sebuah tangan yang kuat menjambak rambutnya dan menariknya keluar dari mobil. Ah, lepaskan aku, lepaskan aku. Aku sudah memberitahu orang-orangku, dan mereka akan segera membawa orang ke sini. Jika kamu berani melakukan sesuatu, kamu akan mati. Gabriel Ruiz berjuang mati-matian, kulit kepalanya sakit, dan dia merasa seperti dia akan menjadi botak. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jika aku tidak memberimu ingatan yang lebih lama, apakah menurutmu aku mudah dikacaukan? Teriak Aiden Enzo. Gabriel Ruiz telah membuat masalah untuk dirinya beberapa kali, tapi kali ini dia benar-benar membuat marah Aiden Enzo. Ledakan. Aiden Enzo menjambak rambut Gabriel Ruiz, menyeretnya keluar dari mobil, dan melemparkannya dengan keras ke kap mesin. Dia menginjak dada Gabriel Ruiz, dan menginjaknya hingga dia tidak bisa bergerak. Lepaskan, Aiden Enzo, aku memperingatkanmu, jangan bertindak sembarangan, atau kamu akan berakhir dengan buruk. Gabriel Ruiz memeluk pergelangan kaki Aiden Enzo dan berteriak dengan ekspresi kejam di wajahnya. Bukannya dia tidak tahu metode Aiden Enzo, pasti tidak ada gunanya mengakui kepengecutan, jadi lebih baik berjuang keras. Namun, Gabriel Ruiz memilih yang salah. Apakah ini akan berakhir dengan baik? Gabriel Ruiz, apakah kamu bodoh? Sekarang kamu berada di kakiku, kamu masih berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Apakah kamu lupa siapa yang mengirim ayahmu? Jika kamu bangkrut sekali, kamu bisa melakukan kedua kalinya. Aiden Enzo mencibir, dan menginjak Gabriel Ruiz begitu keras sehingga Gabriel Ruiz berteriak. Rasa sakit, sakit yang memilukan. Gabriel Ruiz merasa seolah-olah dadanya dihancurkan oleh batu yang berat. Kamu tidak bisa menyentuhku. Bos di belakangku tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah Gabriel Ruiz memerah, dan sulit bernapas, seolah dia akan mati lemas. Aiden Enzo melepaskan kakinya, langsung mencengkeram kera Gabriel Ruiz, naik dan menamparkan wajahnya dengan keras beberapa kali. Wajah tampan Gabriel Ruiz langsung ditampar seperti kepala babi 3. Berhenti, jika kamu terus bertarung, dia akan mati. Karin Sani datang saat ini, memegang tangan terangkat Aiden Enzo, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Aiden Enzo menyipitkan matanya, menatap Gabriel Ruiz yang berdarah, matanya berkilat dingin, dia benar-benar ingin membunuh Gabriel Ruiz, apalagi barusan, dia memiliki dorongan di hatinya, dorongan untuk membunuh. Namun, Karin Sani menghentikan Aiden Enzo tepat waktu. Aiden Enzo berhenti, dan melonggarkan kera Gabriel Ruiz, dan yang terakhir meluncur ke tanah seperti lumpur dan bersenandung. Dia tidak bisa dipindahkan untuk saat ini, karena Aiden Enzo sangat ingin tahu siapa di belakang Gabriel Ruiz. Aiden Enzo menatap Gabriel Ruiz dengan dingin, mengeluarkan ponsel dari sakunya, menyalakan fungsi perekam, dan berkata, Gabriel Ruiz, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, ayolah, beri aku beberapa, dan aku akan memaafkanmu. Aiden Enzo tahu bahwa seseorang seperti Gabriel Ruiz pasti peduli dengan reputasinya sendiri. Jangan pikirkan itu. Bahkan jika aku, Gabriel Ruiz, mati, aku tidak akan bersujud padamu. Tunggu saja, aku pasti akan membunuhmu. Wajah Gabriel Ruiz tegas, dan matanya seperti beracun ular. Benarkah? Aiden Enzo mengangkat kakinya dan menginjak wajah Gabriel Ruiz dengan ganas. Gabriel Ruiz hanya merasa bahwa kekuatan Aiden Enzo semakin kuat, dan kepalanya akan diinjak-injak. Mengaku atau tidak, teriak Aiden Enzo. Karin Sani ketakutan dengan momentum Aiden Enzo, dan buru-buru berteriak, Aiden Enzo, berhenti. Dia tidak menyangka Aiden Enzo begitu marah, terlihat seperti ingin membunuh pihak lain. Gabriel Ruiz juga memperhatikan Karin Sani saat ini, dan berteriak histeris, tolong aku, cepat tangkap dia. Bantu aku. Profesinya, meraih lengan Aiden Enzo dan memerintahkan dengan suara dingin, Aiden Enzo, aku memerintahkanmu untuk berhenti. Apakah kamu mendengar itu? Berhenti. Petik 2. Namun, Aiden Enzo tidak memandangnya sama sekali, dan masih menatap Gabriel Ruiz dengan alis tertunduk, terpaksa bertanya, Gabriel, izinkan aku mengatakannya untuk terakhir kalinya, maukah kamu mengakuinya?
Jika kamu tidak mengakuinya, aku akan menginjak-injak kepalamu berkeping-keping. Gabriel Ruiz jelas merasakan bahwa kekuatan kaki Aiden Enzo meningkat, dan dia tiba-tiba merasa kepalanya dihancurkan oleh 2 truk. Sakitnya seperti diremas. Dia tahu bahwa Aiden Enzo akan melakukan apa yang dia katakan, jadi dia meratap. Aiden Enzo melepaskan kakinya, dan Gabriel Ruiz berdiri dengan goyah dari tanah, dengan suara mendengung di kepalanya. Dia melirik Aiden Enzo dengan wajah dingin, akhirnya berlutut, dan bersujud 3 kali kepada Aiden Enzo. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, Gabriel Ruiz ingin mencabik-cabik Aiden Enzo. Ini adalah pelajaran paling memalukan yang dia terima selama lebih dari 20 tahun hidupnya. Tidak, ini kedua kalinya. Setelah bersujud, Gabriel Ruiz berbalik dan ingin pergi. Aiden Enzo menyimpan video itu dengan puas, tetapi berkata dengan dingin, "Tunggu sebentar, apakah aku membiarkanmu pergi?" Gabriel Ruiz merasa kedinginan, kakinya gemetar, dan dia memalingkan wajahnya untuk memohon belas kasihan. "Bukankah kamu mengatakan bahwa Anda dapat pergi setelah bersujud?" "Kapan saya mengatakan itu?" Aiden Enzo menyeringai tanpa malu. Di mata Gabriel Ruiz, senyuman ini seperti iblis di neraka, yang membuatnya menggigil. "Apalagi yang kamu inginkan?" Gabriel Ruiz menelan ludah. Jika ada sedikit perlawanan di hatinya sekarang, maka pada saat ini, ketika dia melihat mata dingin Aiden Enzo dengan sedikit lelucon, dia panik. Gabriel Ruiz tidak mengerti apa yang dipikirkan Aiden Enzo, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pihak lain sedang merencanakan sesuatu. Aiden Enzo meletakkan ponselnya, bangkit dan berjalan ke Gabriel Ruiz, yang sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Aiden Enzo tertawa, menepuk pundaknya dan berkata, "Ingat, ini adalah kesempatan terakhirku untukmu. Jika kamu berani menunjukkan taringmu kepadaku lagi, aku tidak keberatan mencabutnya untukmu. Adapun orang-orang di belakangmu, aku juga akan mencari tahu dan membasmi mereka satu-satu persatu." Saat berbicara, mata Aiden Enzo menunjukkan niat membunuh yang ganas, dan langsung menghancurkan garis pertahanan terakhir di hati Gabriel Ruiz. Tatapan, menakutkan macam apa ini, yang membuat seseorang ketakutan, tidak berdaya, dan ingin melarikan diri. Ya, Gabriel Ruiz tidak sabar untuk kabur sekarang. Pada saat itu, Gabriel Ruiz jelas merasa bahwa seluruh tubuhnya diselimuti oleh tekanan, yang membuatnya tidak bisa bernapas. Sepertinya selama dia memiliki sedikit niat untuk melawan, dia akan mati di sini. Setelah Gabriel Ruiz pergi, Aiden Enzo mengangkat bahu dan tersenyum pada Karin Sani. "Sampai jumpa lagi saat kita punya kesempatan." Namun, saat dia berbalik untuk pergi, paha yang ramping dan lurus menebas kepalanya. "Kaki lurus seperti itu, berhenti. Siapa yang menyuruhmu pergi?" Aiden Enzo tidak menghindar, hanya bersandar sedikit, meraih pergelangan kaki Karin Sani, sedikit mengernyit dan berkata, "Saudari Karin, orang-orang marah, jangan paksa aku." Karin Sani mencengkeram pergelangan kaki Aiden Enzo, dan tidak nyaman untuk bergerak sama sekali. Dia meronta dan berteriak, "Bajingan, lepaskan aku." Aiden Enzo tersenyum ringan, apalagi Karin Sani cantik. Terutama kaki ini, panjangnya 1,2 meter, lurus dan ramping, sangat elastis. "Karin Sani, jika tidak apa-apa, aku benar-benar pergi." Aiden Enzo tersenyum, melepaskan kakinya, dan lari dengan tergesa-gesa. Wanita ini memiliki masalah dengan otaknya, dia terlalu tegak. Aiden Enzo berlari untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas lega. Saat dia hendak naik taksi kembali, dia menerima telepon dari Vivian Low. Di ujung lain telepon, suara Vivian Low jelas sedikit lemah, dan dia juga sedikit takut dan panik, dan berkata, "Aiden Enzo, kamu punya sepupu yang datang," dan dia bilang dia adalah tuan muda dari cabang keluarga Enzo, dan berkata, "Kamu sebenarnya adalah pewaris keluarga Enzo." Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.